Hai, selamat datang di channel Mama Hobi Jahit. Untuk kamu yang baru belajar menjahit dan masih kesulitan menjahit resleting Jepang, simak tips dan trik dari aku. Untuk menjahit resleting Jepang sebenarnya bisa dilakukan dengan sepatu resleting sebelah atau sepatu resleting dua sisi. Namun untuk kamu yang baru belajar menjahit, sebaiknya gunakan sepatu resleting Jepang atau invisible zipper foot. Harga resleting Jepang ini 15.000 atau 20.000 dan banyak dijual di toko online. Untuk mencegah kain berkerut ketika menjahit resleting Jepang, di bagian kampuh aku tempelkan kain Vaseline, terutama untuk kain-kain yang licin dan tipis seperti chiffon atau satin. Ketika menjahit resleting Jepang, jangan menjahit sampai ujung resleting, tapi sisakan sekitar 5 cm dari ujungnya. Beri tanda menggunakan kapur jahit sebagai tanda kuncian jahitan. Menjahit resleting Jepang dilakukan dari bagian baik kain, sehingga untuk memudahkan menjahit resleting Jepang, buat garis batas jahitan di bagian baik kain dan beri tanda juga pada batas kuncian jahitan. Sebelum menjahit resleting Jepang, jahit dahulu sisa kain yang tidak dipasang resleting Jepang dari batas kuncian jahitan sampai ujung kain. Jangan lupa untuk membuat kuncian jahitan di tempat yang sudah kita tandai. Untuk kamu yang baru gabung dan belum subscribe dulu dan nyalakan juga tombol notifikasinya untuk mendapatkan tips dan trik menjahit dari aku. Cara menjahit resleting Jepang, hadapkan bagian baik resleting dengan bagian baik kain seperti ini dan perhatikan tanda batas jahitannya. Di video ini aku akan menggunakan sepatu resleting dua sisi dan sepatu resleting Jepang hanya untuk menunjukkan bahwa kedua sepatu jahit ini menghasilkan hasil jahitan yang sama baik. Untuk cara yang pertama, aku akan menggunakan sepatu resleting dua sisi. Pasang sepatunya pada posisi sebelah kiri seperti ini. Ketika menjahit bagian kiri, baik menggunakan sepatu resleting dua sisi atau sepatu resleting Jepang, atur dahulu jarum jahitnya dengan menggeser tombol lebar jahitan pada posisi 2. Karena untuk hasil yang baik, kita harus menjahit sedekat mungkin dengan resletingnya. Untuk menjahit resleting Jepang, biasanya aku menggunakan jarum ukuran 11. Setelah kita atur posisi jarumnya, perhatikan batas resletingnya, jangan sampai melebihi batas kampuh. Atur letak batas resleting sekitar 2 mm di bawah batas kampuh. Untuk lebih mudahnya, gunakan kampuh 1,5 cm. Ketika meletakkan sepatu jahit, sambil dibuka resletingnya dan tusukkan jarum sedekat mungkin dengan resletingnya. Kemudian jahit sampai batas jahitan yang sudah kita buat tadi. Perhatikan ketika menjahit, letakkan resleting pada garis batas kampuh yang sudah kita buat tadi. Jangan lupa untuk membuat kuncian di batas tanda jahitan. Untuk menjahit bagian kanan, jika menggunakan sepatu resleting dua sisi, kita harus mengganti posisi sepatunya. Pasang pada sisi sebelah kanan seperti ini. Tapi untuk memasang resleting Jepang bagian kanan, aku akan menggunakan sepatu resleting Jepang seperti yang aku jelaskan tadi untuk menunjukkan bahwa hasilnya akan sama baik. Sebelum menjahit resleting Jepang bagian kanan, jangan lupa untuk mengatur tombol jahitan pada posisi 5. Ketika meletakkan sepatu jahit, sambil dibuka resletingnya dan tusukkan jarum sedekat mungkin dengan resletingnya. Kemudian jahit sampai batas jahitan yang sudah kita buat tadi.
Perhatikan ketika menjahit, letakkan resleting pada garis batas kampu yang sudah kita buat tadi. Jangan lupa untuk membuat kuncian di batas tanda jahitan. Setelah kedua bagian resleting dijahit, keluarkan kepala resleting, tekan menggunakan jari-jari lalu tarik. Kemudian balik kainnya, lalu tarik kepala resletingnya. Nah, ini dia hasilnya. Kita bisa memasang resleting Jepang dengan menggunakan sepatu resleting 2 sisi atau sepatu resleting Jepang, dan hasilnya sama baik. Jangan lupa disetrika untuk merapikannya. Sekian video kali ini. Jika video ini bermanfaat untuk kamu, subscribe, nyalakan juga tombol notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih sudah menonton.